Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah Rohmu, ya Tuhan, maka segalanya menjadi baru, dan Engkau membaharui muka bumi. Saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki novena Roh Kudus yang ke-8. Kita mengambil tema hidup damai. Kita mohon rahmat Roh Kudus, kiranya Roh Kudus yang dicurahkan memberikan rasa damai bagi kita untuk menghadapi wabah virus corona ini, juga untuk kehidupan kita selanjutnya di masa pemulihan setelah kita berjuang untuk melawan merebaknya wabah virus corona. Marilah kita ini sejenak kita mengakui segala kelemahan di hadapan Tuhan, mensucikan diri kita dengan mengakui segala dosa kelemahan di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Bapa sumber kedamaian sejati, penyertaan kepada kami nyata senantiasa kami alami. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk dapat memiliki hati yang damai, sehingga kami pun dapat bersikap yang tepat untuk hidup kami dalam melawan pandemi virus corona ini. Dengan kedamaian hati itulah kami yakin bahwa Engkau akan menuntun langkah kami dalam menapaki aktivitas hidup kami seperti sedia kala dengan tenang, tanpa mengabaikan kewaspadaan diri terhadap ancaman virus corona. Doa ini kami mohonkan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Yesus telah mati, tetapi dengan yakin Paulus mengatakan bahwa ia hidup. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Paulus ditahan dalam penjara di kota Kaisarea, datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Gubernur Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Gubernur Felix pada waktu dia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu, mereka turut bersama-sama dengan aku kemari.
Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati, tetapi dengan yakin Paulus mengatakan bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah Paulus mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu, aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Marilah, inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita merenungkan hidup yang damai. Kedamaian ini diperlukan bagi kita sekalian supaya kita dapat menjalani segala aktivitas kehidupan kita ini dengan tenang dan kita memperoleh sukacita kebahagiaan.
waktu yang bisa kita renungkan bersama untuk menciptakan rasa damai. Yang pertama, ketika Yesus berkata bahwa Ia bertanya kepada Petrus saat sesudah selesai sarapan. Artinya mereka sudah kenyang dan mereka tentu memiliki kesadaran yang lebih. Ketika orang kenyang, kesadarannya nyata semakin kuat dibandingkan ketika mereka lapar. Ini sarapan, makan pagi. Berbeda kalau makan malam atau makan siang. Mungkin orang bisa merasa setelah makan malam ngantuk. Tetapi umumnya setelah sarapan orang merasa lebih kuat, lebih segar, kesadaran penuh. Maka dalam kondisi yang sadar inilah Yesus bertanya kepada Petrus dan Petrus menjawabnya dengan penuh kesadaran. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin beberapa waktu lalu kita juga mendengarkan pernyataan Bapak Presiden kita supaya kita berdamai dengan virus corona ini. Saya tidak akan membawa pada polemik yang muncul pro kontra dari pernyataan Bapak Presiden kita ini. Tetapi kita merenungkan kata damai yang menjadi inti pernyataan Bapak Presiden, berdamai dengan virus corona. Karena sejatinya kita tidak tahu kapan wabah ini juga akan betul-betul berakhir sebelum vaksin itu ditemukan. Kalau orang menyatakan kapan ini berakhir ya, kapan wabah ini segera berlalu dan kita beraktivitas seperti sedia kala, maka ini mungkin menjadi tanda bahwa kita telah menghadapi masa stres. Maka semua ingin segera berlalu. Titik jenuh membuat kita bertanya kapan semuanya ini akan berlalu. Kita ingin hidup normal kembali. Maka kedamaian harus kita miliki, kendati kita tetap berjuang untuk melawan wabah virus corona ini. Berdamai bukan berarti menyerah. Berdamai bukan berarti kita abai acuh dengan lingkungan kita. Kalau kita berdamai dengan pengalaman masa lalu, bukan berarti kita menganggap tidak ada pengalaman itu, tetapi menjadikan pengalaman itu sebagai sebuah pembelajaran, sebuah rambu-rambu agar hidup kita tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, apalagi yang menyakitkan. Kali pengalaman yang tidak enak itu akan membuat sikap kita terhadap orang lain juga tidak baik. Maka kita berdamai dengan masa lalu, menyadari itu sepenuhnya, dan kita dapat membuat keputusan yang tepat, sebagaimana Petrus yang dengan kesadarannya dapat menentukan keputusan dari dalam dirinya yang penuh. Maka inilah yang kita butuhkan. Kita berdamai dengan virus ini, kita menyadarinya, dan tetap kita berjuang untuk lepas dari bahaya wabah virus corona ini. Maka untuk itu, dalam memperoleh damai diperlukan kesadaran diri kita tahu apa yang sedang kita hadapi, apa yang harus kita lakukan. Itu adalah kunci kita untuk bisa hidup damai. Orang takut, orang cemas karena tidak tahu harus berbuat apa dan apa yang dihadapi. Maka marilah kita berdamai dengan hidup ini, berdamai dengan virus corona, dengan tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas dengan kehidupan kita. Semua akan berlalu dan kita pun akan mengalami
kehidupan seperti sedia kala. Maka kita yang sudah dikenyangkan oleh Tuhan saat ini, kini dengan berbagai doa-doa kita, kesadaran kita semakin penuh, pengetahuan tentang virus juga semakin kita pahami, maka kita siap berdamai, siap berjuang untuk melawan virus corona ini. Tuhan memberkati kita, karena kita juga tidak abai dan siap berdamai dengan virus corona ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita mohonkan 7 kurnia Roh Kudus. Datanglah ya Roh hikmah, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai dan mengutamakan cita-cita surgawi, dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah hati kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar dapat menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarkanlah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarkanlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan agar hidup kita senantiasa dianugerahi kedamaian sejati. Tuhan bersama-mu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian, keluarga kita, usaha, kegiatan aktivitas kita, dan juga kesiapan kita untuk menjalani hidup ini di masa kemudian pandemi virus corona ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian novena Roh Kudus hari yang ke-8 sudah selesai.